Kali ini di belakang saya ini ada anak-anak kuantum dari kelas MAB2. Jadi anak-anak kuantum yang kreatif, cerdas ini ingin bercerita dan menjelaskan apa itu namanya pengawasan dalam sebuah manajemen. Silahkan ditonton sampai habis. Ya. Kita memastikan anak buah kita ini menggawi atau tidak. Anak buah kita ini kerjanya benar atau salah. Jadi pengawasan itu identik dengan yang namanya memastikan. Kita kan sudah mengarahkan nih. Kemarin kan minggu lalu kan kita bahas mengarahkan. Mengarahkan itu kan sekedar kita memberitahu kamu itu kerjanya ini, kamu tuh gaweannya ini, kamu tuh yang diurus ini. Kita tuh memberitahu. Setelah mereka semua paham, oke, kayak kalian teori udah paham. Tapi ini saya mengawasi nih sekarang implementasinya paham nggak? Benar nggak? Kalau artinya gini, pengawasan, pengarahan itu sama halnya seperti kita memberikan teori ke kalian, memberikan materi ke kalian. Itu kita ngarahkan, kalian ini mesti ini. Tapi pengawasan itu sudah kalian tuh di tahap kerja. Kalian kerja, ya kan? Owner itu mengawasi kalian. Kalian ini bisa kerja apa enggak? Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu kan misalkan saya ini punya KPL Pak. Nah saya ini mengawasi karyawan saya, kayak misalkan dalam bekerjanya apakah dia ini jujur atau dia ini benar atau salah, terus kayak gimana cara dia melayani tamu, baik atau benar, terus apakah dia ini jujur dalam bekerja. Ya. Mengawasi itu benar. Kita sebagai pimpinan atau sebagai owner perlu mengawasi anak buah kita. Mungkin kalau kalian pernah dengar kayak di pemerintahan itu sidak ya. Disidak. Pejabat ini menyidak ke instansi ini. Bupati menyidak ke sini. Wabuk menyidak ke sini. Itu tuh apa sih? Apakah mereka kurang gawian menyidak-nyidak? Tidak. Mereka itu melakukan pengawasan. Apakah ini sudah benar atau tidak? Apakah anak buahnya ini sudah benar kerja atau tidak? Apakah dia ini kerja atau tidak? Ya kan? Pengawasan itu perlu. Apakah mereka ini kerjanya jujur atau tidak? Apalagi kita yang bisi-bisi tokonya anak buah yang jadi kasir, jujur kan ini? Dengarnya duit nih ngali. Kalau sudah orang kada jujur tuh habis saban hari 100-200 dicomotnya. Alahan dari banyak kita belajar kan. Kita yang bisi usaha bakancang ikat pinggang lah. Maharit makan, kesan usaha maju. Anak buah kada mikir gimana supaya usaha kita itu tidak rugi. Gimana supaya balance. Artinya nih yang pernah belajar akuntan, gimana supaya stok keluar setara dengan duit masuk, bener. Tugas gunanya akuntan, kita tuh ngecek. Ini kita sebagai owner nih, kita buka nih buku harian, kita cocokkan dengan buku besar. Masih ingat gak nih? Oh ya, kan ada belajar ya akuntan di sini kan? Tapi bukan. Jadi dalam tahap pengawasan ini biasanya beberapa hal yang diperhatikan itu adalah pertama bahwa bisnisnya ini berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Terus kedua, kalau ada masalah yang
jelas lah apa itu tentang pengawasan, penjelasan, contoh-contohnya cukup mengerti. Ya mungkin ada tambahan dari teman saya. Ya, tanggapan saya juga dari pelajaran hari ini tentang pengawasan di dalam manajemen dan Bapak Refri cukup dapat dipahami, dan semoga pelajaran hari ini dapat dimengerti untuk kemudian hari. Cukupian dari saya. Ya Kurang bagus. mungkin itu yang kita dengar dari teman saya. Kita pulang karena jamnya pulang. Bye.